Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Bapak-bapak? Alhamdulillah, luar biasa, Sehat, ya. sehat. Ya, Gimana Bu? alhamdulillah, hari ini kita Kabarnya? alhamdulillah sehat juga. Hari ini kita memasuki episode yang keberapa ini? Yang kedua ya. Jadi kita masuk dalam materi pendidikan yang memerdekakan atau yang sering kita sebut sebagai jagronya Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, masanya Menteri Mas Nadiem Anwar Makarim dengan sebutan Merdeka Belajar. Mungkin di awal ada yang punya pandangan atau pendapat apa yang dimaksud dengan Merdeka Belajar itu. Siapa yang bisa menjawab? Ya Bu. Kalau menurut saya, Ya, Mama. merdeka belajar. Merdeka belajar ini berarti kemerdekaan berpikir. Terutama esensi kemerdekaan berpikir ini harus ada di guru dulu. Harus ada di guru dulu. Makanya gurunya ini dilatih sedemikian rupa oleh pemerintah pusat. Karena tanpa terjadi di guru tidak mungkin bisa terjadi di murid. Gurunya dulu dilatih terkait dengan merdeka belajar ini. Kemerdekaan berpikir. Kemerdekaan berpikir. Yang lain mungkin? Saya Bu. Ya Pak Ari. Kalau menurut saya merdeka itu kan bebas dari belenggu. Jadi pendidikan yang tidak ada membelenggu, tidak ada batas. Jadi anak-anak bisa merdeka mau belajar dimanapun, tidak ada batasan harus di kelas, belajar tidak harus ke guru, bisa jadi ke teman, bisa jadi ke siapapun. Jadi dimanapun, waktu kapanpun, kemanapun, anak-anak bisa melakukan pendidikan. Itu merdeka pokoknya. Merdeka. Itu. Merdeka. Atau mungkin bebas tidak melaksanakan tugas juga gitu. Nah itu. Anak-anak pasti ditanya gitu pasti senang Bu itu kayaknya. Merdeka. Iya. Jadi tidak ada membebani tanpa kalau bisa tanpa dengan sadar guru bisa mengarahkan sebenarnya anak itu mengerjakan tugas tapi tidak ada muncul dikerjakan ya Nak. Jadi dengan antusias itu. Ya, itu menurut saya. Mungkin kan ini kan merdeka belajar kan untuk penyempurnaan dari kurikulum yang sebelumnya. Penyempurnaan saja. Penyempurnaan. Yang asalnya, jadi yang begini, asalnya teacher center menjadi student center seperti itu. Iya, nggak ada yang salah. Oke, ya. Mungkin saya kalau boleh saya akan menambahkan begini. Ibaratnya kita itu punya anak dua. Yang satu ingin masuk di jurusan seni, yang satu ingin masuk di jurusan IPA. Nah, kita tidak bisa memaksakan anak yang ingin masuk ke seni, itu kita suruh masuk di kedokteran. Nah, itu salah satu dari arti merdeka belajar. Jadi merdeka memilih kompetensinya masing-masing. Itu yang dimaksud oleh filosofi Bapak Ki Hajar Dewantara. Nah, Bapak Ki Hajar Dewantara ini memiliki konsep tentang pendidikan yang didasarkan pada asas kemerdekaan. Yang memiliki arti apa? Bahwa manusia diberi kebebasan dari Tuhan Yang Maha Esa untuk mengatur kehidupannya dengan tetap sejalan dengan aturan yang ada di masyarakat. Nah, aturan yang ada di masyarakat itu apa? Bisa jadi berupa adat, aturan agama, aturan yang ada di sekolah, aturan-aturan yang memang dibuat di masyarakat. Siswa harus memiliki jiwa merdeka dalam artian merdeka secara lahir dan batin serta tenaganya, jiwa yang merdeka dan sepanjang zaman agar bangsa Indonesia tidak didikte oleh negara lain. Itu yang dimaksud dengan filosofi dari
konsep Ki Hajar Dewantara. Dalam hal ini ada yang membedakan dari Merdeka Belajar ini dengan yang sebelumnya. Yang membedakan apa? Mungkin Pak Ari tahu yang membedakan antara, kan ini Merdeka Belajar itu nanti pengaplikasiannya akan dituangkan dalam kurikulum operasional. Di tahun 2021 nanti ada pedoman sebagai kalau dibilang pedoman sebagai bentuk pengajaran mengarah ke kurikulum operasional. Nah, sebelumnya mungkin kita sudah mengenal yang namanya kurikulum KTSP. Setelah itu ada kurikulum K13. Nah, ini yang terbaru adalah kurikulum operasional. Yang siapa yang akan mendapatkan tugas untuk merealisasikan, mengimplementasikan pelaksanaan kurikulum operasional ini. Yang pertama adalah sekolah penggerak atau sekolah yang mendapatkan program dari pusat keunggulan dari Kementerian Pendidikan. Mungkin ada yang perlu disampaikan pendapat jenengan tentang program ini? Tentang mungkin saya mau bertanya Bu ya, apakah kedepannya atau kurikulum Merdeka Belajar ini hanya dikhususkan untuk hanya sekolah-sekolah yang mendapatkan program pusat keunggulan atau sekolah-sekolah lain yang tidak mendapatkan pusat keunggulan, apakah semuanya bisa merealisasikan kurikulum Merdeka Belajar ini atau hanya khusus untuk sekolah-sekolah yang mendapatkan program pusat keunggulan? Gimana? Untuk rencana utama atau rencana awal itu pelaksanaan program daripada kurikulum operasional memang akan diperuntukkan ke sekolah PK atau pusat keunggulan. Kenapa? Karena memang pihak kementerian itu mendanai semua hal terkait SMK yang akan nanti jadi pusat keunggulan. Tapi begitu di pusat keunggulan ini sudah terlaksana, maka diharapkan hal seperti ini bisa diimbaskan ke sekolah-sekolah yang lain yang mungkin sekolah-sekolah tersebut adalah sekolah imbas dari sekolah pusat keunggulan tersebut. Tapi ini menunggu tahapan. Jadi melalui proses tahapan. Karena kebetulan saat ini yang didanai oleh pemerintah adalah guru-guru yang ada di sekolah pusat keunggulan untuk mengikuti BIMTEK terkait ilmu tersebut, terkait knowledge kurikulum operasional. Nah, tadi yang pertanyaan saya belum dijawab. Apa itu yang membedakan antara kurikulum sebelumnya dengan Merdeka Belajar untuk saat ini? Karena kan 2021 ini kita sudah benar-benar Merdeka Belajar ini, programnya Pak Menteri ini. Yang membedakan itu apa dengan yang sebelumnya? Dengan yang belum merdeka? Ada yang bisa? Pak Rozi atau Pak Ari? Tidak tahu bedanya. Karena kan belum melaksanakan, kita masih diklatnya tuh. Oh, belum. Ya. Jadi mungkin ada yang perlu saya sampaikan. Ada 3 hal, intinya itu 3 hal terkait dengan Merdeka Belajar. Dulu, ya. Nah, itu kameranya agak sedikit ke tengah sedikit. Oh iya. Miring. Iya, maaf. Terima kasih Bu. Ya, jadi terkait Merdeka Belajar, perbedaannya dengan sebelum Merdeka Belajar, yang pertama adalah USBN. Jadi kalau sebelumnya USBN ini membatasi penerapan dari semangat Undang-Undang Sisdiknas yang memberikan keleluasaan bagi sekolah untuk menentukan kelulusan. Untuk arah kebijakan barunya tahun 2020, USBN diganti dengan ujian atau asesmen yang diselenggarakan hanya oleh sekolah.
Jadi yang tadinya USBN itu seperti itu yang merepotkan, sebenarnya bukan merepotkan, apa namanya, penerapan asesmen. Nantinya uji menilai kompetensi siswa, di mana ujian dalam bentuk tes tertulis atau bentuk penilaian lain yang lebih komprehensif. Seperti, maksudnya diganti, seperti fotokoli dan penugasan. Nah, seperti itu. Dengan begitu, guru dan sekolah lebih merdeka dalam menilai hasil belajar siswa. Bahkan diharapkan anggaran USBN bisa dialihkan untuk mengembangkan kapasitas guru, seperti mengadakan pelatihan, dan sekolah juga bisa meningkatkan kualitas pembelajaran. Seperti apa? Kualitas pembelajaran mungkin mengadakan atau penambahan fasilitas-fasilitas. Itu yang pertama itu. Yang kedua, 2020-nya ya, 2021 nanti UN diganti lagi. Jadi Pak Menteri sudah menyampaikan di 2021 dianggapnya materi UN ini kan terlalu padat, sehingga siswa dan guru cenderung menguji penguasaan konten, bukan kompetensi penalaran. Di samping itu, UN dianggap jadi beban siswa, guru, dan orang tua, karena menjadi indikator keberhasilan siswa sebagai individu. Jadi hanya penilaian aja. Nah, karenanya tahun 2020 itu UN dilaksanakan terakhir kalinya. Jadi 2020 kemarin, terakhir UN dilaksanakan. Sebagai penggantinya pada 2021 tahun pelajaran ini, UN diubah menjadi asesmen kompetensi minimum dan survei karakter. Itu sudah diganti lagi nanti. Terkait ini, Pak Nadiem sendiri itu menyampaikan begini, asesmen itu tidak dilakukan berdasarkan mata pelajaran atau penguasaan materi kurikulum, seperti yang diterapkan dalam ujian nasional selama ini, melainkan melakukan pemetaan terhadap 2 kompetensi minimum siswa, yakni apa? Dalam hal literasi dan numerasi. Jadi untuk menggali, memotivasi siswa agar menyenangi yang namanya membaca. Itu. Nah, yang ketiga, yang terakhir, itu RPP. Kalau kita selama ini para guru banyak disibukkan bukan untuk bagaimana mencari model belajar yang baik, tapi kita disibukkan oleh bagaimana membuat RPP yang panjang gitu. Nah, untuk RPP 2002 dalam Merdeka Belajar ini tidak seperti itu. Jadi RPP itu dibuat lebih singkat. Guru diarahkan mengikuti format RPP yang sebelumnya itu kaku. Nah, tetapi nanti guru akan bebas memilih, membuat, menggunakan, dan mengembangkan format RPP yang dulu. Jadi ini kita tidak merubah, kita mengembangkan hal yang tidak baik menjadi baik, dan yang baik tetap kita bisa lanjutkan. Seperti itu. Mungkin ada pertanyaan, atau mungkin saya aja yang bertanya. Bagaimana untuk Merdeka Belajar implementasinya di sekolah jenengan? Sekolah jenengan ini saat ini kan ada di SMK di Negara Tumpang, ya kan? Nah, yang jenengan rasakan selama ini Merdeka Belajar ini kan udah dari 2020 nih. Sekarang 2021. Saat ini yang sudah terlaksana di sekolah kita, sekolah jenengan, sekolah kita bersama, itu aplikasinya, implementasinya tentang kegiatan Merdeka Belajar, seperti apa yang jenengan rasakan? Baik jenengan sebagai guru, juga siswa jenengan. Rozi dulu, monggo. Mungkin ada Pak Ari atau Pak siapa? Pak Rozi. Kalau saya kan sekarang saya kan sekarang kan pandemi itu Bu, pandemi anak-anak enggak masuk. Anak-anak enggak masuk, kan otomatis kita juga pakai daring aja. Kita kuatkannya di ekstra itu ya. Jadi ekstra itu anak-anak masuk itu sambil anak-anak penguatan nilai. Jadi misalnya anak
anak mesin gitu ya, dia itu kadang-kadang dia passionnya kadang nggak di mesin, kadang anak-anak kan pokoknya ikut-ikutan masuk ikut jurusan gitu loh. Terus ternyata di pertengahan jalan dia itu kayak suka komputer, dia ikut, aku tak ikut desain. Nah, dia bebas, jadi di tengah-tengah di luar jam itu dia boleh ikut mengekspresikan passionnya itu. Saya lihat seperti itu sih. Tapi tidak ada masalah ya meskipun pandemi ya. Tidak ada, kita kemarin sekolah kita agak berani masuk aja. Terus waktu kemarin yang PPKM darurat ini baru stop total. Awal itu 1 tahun itu masih masuk, jadi digilir, jadi terus digilir pokoknya tetap jaga jarak, tetap protokol. Cuman yang masuk itu yang khusus praktek, yang adaptif, normatif, daring, yang khusus di produktifnya masuk. Gitu. Ya, yang penting dijaga prokesnya dan pembelajaran tetap berlangsung. Tuh. Kalau Pak Rozi gimana Pak Rozi? Kebetulan di lembaga kami, SMK kami itu kan SMK terpadu dengan pondok pesantren. Ya bisa melakukan sekolah tatap muka, jadi dengan yaitu menggunakan protokol kesehatan. Yang lebih ditekankan ya terkait dengan profil belajar Pancasila itu, mulai dari keimanan dan ketakwaan, kemudian berakhlak mulia, dan kreatif, bernalar kritis, semuanya itu mungkin kalau anak pondok itu semuanya sudah dilaksanakan semua terkait dengan profil belajar Pancasila itu. Mungkin itu. Tinggal mungkin kebiasaan rutinitas setiap harinya mungkin ya Pak ya. Kalau di lembaga di pondok pesantren mungkin setiap harinya sudah didoktrin, dikasih pelajaran, dikasih pemahaman, entah itu dari segi pengetahuan dan spiritualitas, semuanya sudah diberikan semua sama anak-anak. Tinggal nanti prakteknya di masyarakat seperti apa. Gitu. Oke Pak Hari dan Pak Rozi, kelihatannya waktunya sudah tidak memungkinkan untuk kita nanti bertemu di lain hari. Jangan lupa jenengan harus menulis di kolom komentar sebagai bentuk absensi jenengan, okay? Nah, sebelumnya saya akan menyampaikan kesimpulan dari pembelajaran kita tentang Merdeka Belajar tadi, bahwa Merdeka Belajar itu pada intinya adalah menjamin kebebasan atau kemerdekaan untuk memilih kompetensi bagi para siswanya. Dan bagi para pendidik pengajarnya, itu ada kemerdekaan dalam membuat RPP yang tidak panjang, RPP yang tidak sulit, menjadi RPP yang menyenangkan, yang singkat, sesuai dengan kebutuhan yang diperlukan saat proses pembelajaran. Jadi intinya seperti itu. Sebelumnya mari kita mengucapkan hamdalah agar semua ilmu yang kita dapat ini bisa kita manfaatkan. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah Pak? Ya, sudah. Sudah di-off kan? Nggak bilang kalau sudah di-off, aku kan posisinya begini terus. Tadi sudah waktu sudah salam, sudah saya pause, tinggal saya